Halo semuanya, saya Boremon Tamama S dengan NIM C1C023056 dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai SKP dan STP. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang SKP. SKP, Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang memuat ketetapan mengenai jumlah pajak terutang, kurang bayar, lebih bayar, nihil, atau sanksi administrasi pajak. SKP merupakan dokumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia dan memiliki berbagai fungsi penting. Ada 3 jenis SKP, antara lain. Yang pertama adalah SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Alasan diterbitkannya SKPKB adalah yang pertama, hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak. Yang kedua, bukti pemotongan pajak penghasilan atau PPh. Yang ketiga, data wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Yang terakhir adalah dari hasil pemeriksaan. Fungsi SKPKB. Yang pertama, menetapkan jumlah pajak kurang bayar sebagai alat untuk menagih pajak dan memberikan sanksi administrasi. Sanksi yang dikenakan SKPKB. Yang pertama itu denda. Denda terutang dihitung atas jumlah pajak kurang bayar dan dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua, bunga. Bunga terutang dihitung atas jumlah pajak kurang bayar dan dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga, pencabutan hak-hak tertentu. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dapat mencabut hak-hak tertentu dari wajib pajak. Yang kedua adalah SKP KBT, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Alasan diterbitkannya SKP KBT adalah yang pertama, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan ulang terhadap SKPKB yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang kedua, ditemukannya penemuan bukti baru. Yang ketiga, perubahan peraturan perpajakan, dan yang terakhir adalah kesalahan perhitungan. Fungsi dari SKPKBT. Pertama, menetapkan jumlah pajak kurang bayar tambahan. Yang kedua, untuk menagih pajak. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan sanksi administrasi. Sanksi yang dikenakan SKPKBT. Yang pertama yaitu denda. Denda terutang dihitung atas jumlah pajak kurang bayar tambahan dan dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Bunga. Bunga terutang dihitung atas jumlah pajak kurang bayar tambahan dan dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang terakhir adalah pencabutan hak-hak tertentu. DJP dapat mencabut hak-hak tertentu dari wajib pajak. Yang ketiga adalah SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil. Alasan SKPN diterbitkan adalah yang pertama adalah wajib pajak tidak memiliki penghasilan. Kedua, wajib pajak telah memotong dan menyetorkan pajak penghasilan PPh final. Wajib pajak telah mengajukan SPT, masa pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM dengan hasil nihil. Yang terakhir adalah WP telah mengajukan SPT tahunan penghasilan dengan hasil nihil. Fungsi SKPN. SKPN berfungsi untuk memberikan bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Selanjutnya, untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus berbagai keperluan. Yang terakhir adalah untuk menjaga kepatuhan pajak. Fungsi SKP. Fungsi SKP adalah untuk menetapkan jumlah pajak terutang. SKP memuat ketetapan mengenai jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Yang kedua, menagih pajak. SKP dapat digunakan oleh DJP
untuk menagih pajak yang terhutang kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan melalui surat tagihan pajak (STP) atau surat penagihan pajak dengan cara melakukan penyitaan (SPP-CMS). Yang terakhir adalah untuk mengembalikan kelebihan pajak. Jika wajib pajak memiliki kelebihan pajak, DJP akan mengembalikan kelebihan tersebut berdasarkan SKP. Surat tagihan pajak. Definisi surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terhutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana untuk menagih pajak. Surat tagihan pajak (STP). Jenis-jenis STP adalah STP penagihan pertama, diterbitkan untuk tunggakan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak (SKP). Yang kedua, STP penagihan 2, diterbitkan untuk tunggakan pajak yang masih belum dibayar oleh wajib pajak setelah diterbitkannya STP penagihan 1. STP penagihan ketiga, diterbitkan untuk tunggakan pajak yang masih belum dibayar oleh wajib pajak setelah diterbitkannya STP penagihan kedua. Surat tagihan pajak berfungsi: yang pertama, memberitahukan wajib pajak tentang tunggakan pajak. STP memberitahukan wajib pajak tentang jumlah tunggakan pajak, jenis pajak yang terhutang, dan jangka waktu yang ditentukan untuk membayar pajak. Yang kedua, untuk menagih pajak. STP digunakan oleh DJP untuk menagih pajak kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan melalui penagihan langsung kepada wajib pajak, penyitaan harta benda, dan atau penahanan dana wajib pajak di bank. Yang ketiga, memberikan sanksi administrasi. STP dapat menjadi dasar untuk memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan atau pencabutan hak tertentu. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf dan saya akhiri. Terima kasih.